samping Ka'bah. Azan. Masya Allah. Kita tunggu selesai azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wa kulli mujahidin lillah. Sopan, jangan sampai galilul adab, tidak beradab kepada para habaib, kepada para ulama. Oleh sebab itu kita bisa sholawatan, kita bisa maulidan, kita bisa barzanjian, kita bisa tahlilan. Itu karena masih ada orang yang menjadi payung naungan kita, masih bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Lain padang, lain belalang, lain lubuk, lain ikannya, jauh berjalan banyak dilihat, lama hidup banyak dirasa, lama jadi ustadz banyak yang curhat. Macam-macam sudah saya rasakan. Ada yang jadwal di cancel, ada yang sudah sampai airport disuruh pulang, ada yang sudah sampai hotel dicabutkan pisau, ada yang disediakan baleho disuruh jangan datang kemari. Tak perlulah saya ceritakan itu satu-satu. Itu hanya akan menjadi bahan orang untuk membuli haters saja. Akan tetapi itu semua pelajaran bahwa saya katakan, jangan lagi kita berpikir kotak-kotak, kelompok-kelompok, person-person, apalagi pribadi-pribadi. Yang kita pikirkan adalah kemaslahatan umat. Setan tidak akan lagi menggoda kita untuk menyembah dia. Setan tidak lagi berbisik, hai masyarakat, sembahlah aku, sembahlah pokok kayu. Tidak. Walakin fit tahris. Hadis riwayat Sunan Tirmidzi. Dalam kitab Sunan Tirmidzi, inna syaitana qad ya'isa an ya'budahul musallun. Setan sudah putus asa ketika dia melihat ada orang sholat, tapi dia tanamkan permusuhan di antara orang-orang yang sholat itu. Mulai hatinya sikut menyikut, hasad, dengki dan lain sebagainya. Tapi insya Allah dengan banyak berselawat hilanglah hasad itu. Seperti yang disampaikan Pak DPD tadi, ini kenapa acaranya dibuat di Majelis Haji Awai, kenapa dibuat kalau kita masih berpikir sempit kepala personal, tapi yang kita pikirkan adalah maslahat umat. Adapun yang mengatakan kenapa Ustaz Somad diundang di majelis yang sedikit, kita ikut protokol kesehatan. Ini kelihatannya aja sedikit, ini akan ditonton 1 juta orang nanti melalui channel Ustadz Abdul Somad Official. Jangan lupa subscribe, like, and share. Dan channel-channel yang lain, kalau disebutkan namanya akan saya iklankan, karena kita tidak bertarung di alam nyata, tapi kita bertarung di alam ghaib, di alam-alam cyber, di alam-alam internet, multimedia. Apalagi anak-anak muda banyak yang menyusun video-video ini bisa menjadi video yang menarik, yang luar biasa. Pak Haji Muhammad Rahman punya tim yang luar biasa membuat video-video yang menarik, konten-konten menarik, menjadi tontonan bagi anak-anak muda. Maka terselamatkanlah dan negeri ini tetap menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Paling susah mengumpulkan orang, wahai para alim ulama, para habaib yang tidak pernah merasa susah mengumpulkan orang. Karena habaib ulama itu seperti gula, di mana ada gula di situ ada semut. Asal ada habib, ada ulama, umat langsung datang berkumpul tanpa diundang. Saya bisa merasakan itu kemarin begitu sampai di kota Kutaringin. Tertulis di situ Kutaringin, tapi ditulis yang lain Kota Waringin. Mungkin asal muasalnya. Jadi saya tanya, ini kok banyak sekali orang? Saya tidak mau banyak orang nanti jadi fitnah COVID, gugus COVID. Saya bisa pidana ini kalau orang banyak tidak ikut protokol kesehatan. Banyak sekali umat datang, padahal tidak ada iklan, tidak ada baleho. Abdul Somad hanya datang ziarah. Wah, luar biasa. 2 kemungkinan, mau lihat Ustaz Somad atau lihat helikopter. Tapi rasanya tidak mungkin lihat helikopter, karena helikopter selalu mendarat di sana. Mereka yang jelas mereka mau melihat apakah Abdul Somad itu ada di alam nyata atau tidak, karena selama ini mereka melihatnya di YouTube saja. Oleh sebab itu maka bertemulah saya dari mulai anak kecil sampai nenek-nenek.
Alhamdulillah anak kecil datang menarik-narik saya, nenek mengulurkan tangan, saya salami. Yang anak gadis tidak. Ya, oleh sebab itu maka ini luar biasa. Nah, ketika habaib dan ulama, padahal Abdul Somad bukan habaib, Abdul Somad bukan ulama, Abdul Somad hanya orang yang sering mencium tangan ulama, Abdul Somad hanya sering silaturahim ke ulama, Abdul Somad sering duduk-duduk dengan ulama. Lama-lama disangka orang ulama, disangkanya ulama itu seperti penyakit COVID bisa menular. Padahal ulama itu adalah orang yang Allah Ta'ala menyebut mereka dalam Al-Quran. Siapa itu ulama? Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Mereka adalah yang takut kepada Allah. Siapa itu ulama? Al-ulama warasatul anbiya. Ulama adalah yang mewarisi sifat-sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau sudah ada habaib, ada ulama, maka magnetnya itu luar biasa. Kalau mau tahu bagaimana sulitnya mengumpulkan orang, tanyalah caleg-caleg. Gimana susahnya mengumpulkan orang banyak. Sudah diundang artis, orang nggak datang juga. Dibawakan sembako, nggak datang juga. Tapi kalau sudah ada habaib, ada ulama, cukup dengan mikrofon salawat. Sallallahu ala Muhammad marhaba. Sallallahu alaihi wasallam marhaba. Berdatangan umat, semangat semua umat, bahkan lupa mengunci pintu rumah. Tapi diselamatkan Allah Ta'ala, tidak ada orang yang hilang. Kenapa? Karena begitulah rupanya kecintaan. Kalau sudah orang cinta, makanya kata pepatah Arab, al-hubbu yu'mi wa yusim. Cinta itu bisa membutakan, cinta itu bisa membuat orang tuli, cinta itu bisa melupakan segala sesuatu. Ada seorang yang jatuh cinta sampai gila, dan dia termasuk yang sehat karena didoakan di samping Ka'bah. Azan, Masya Allah. Kita tunggu selesai azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. 99 tanya jawab salat. Nah, 37 masalah populer. Ini yang soft cover. Soft cover yang sampul tipis. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena Covid semua turun, termasuk harga buku turun 10%. Semangat baca buku mesti naik 100%. Kisah, saat, maut, menjemput turun 10%. Tanya jawab umroh 66. 99 tanya jawab salat. Nah, 37 masalah populer. Ini yang soft cover. Soft cover yang sampul tipis. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena Covid semua turun, termasuk harga buku turun 10%. Semangat baca buku mesti naik 100%. Kisah, saat, maut, menjemput turun 10%. Tanya jawab umroh 66. 99 tanya jawab salat. Da'wati tammati was salatil qa'imah. آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعث اللهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. Ini kunjungan saya yang keberapa ke Sampit? Kedua. Dulu kalau tidak salah pernah saya diundang ke Sampit, lalu kemudian di pondok pesantren yang menurut penilaian sebagian orang tidak bisa menampung banyak orang. Lalu ada panitia mengatakan ke saya, insya Allah Ustaz Somad nanti bisa kita pindah ke stadion, ke lapangan lebih besar. Kita akan suruh Pak Gubernur untuk memindahkan.
ternyata disampit kekuasaan gubernur tak berlaku. Ulama dan habib lebih berkuasa daripada gubernur. Begitulah kalau penguasa takut kepada Allah, karena dia melihat ini ulama, ini orang yang mesti dikedepankan. Mudah-mudahan sampai hari kiamat negeri ini tetap dipimpin orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesimpulan dari yang saya sampaikan dari awal sampai akhir tadi, pertama, bahwa kita mesti sering-sering menyambut silaturahim dengan habaib dan ulama, karena itu sunnah. Yang kedua, majelis-majelis maulid terus ada untuk menguatkan jantung tadi, untuk menguatkan mesin tadi, karena kalau tidak lemah maka nanti umat ini akan dirusak oleh narkoba, oleh LGBT, oleh pergaulan bebas. Karena kalau sudah barisan ini lemah, disitulah setan masuk. Yang ketiga, bahwa Abdul Somad bisa tetap datang, melenggang, berceramah, naik apapun yang dia mau kemari, itu karena kekuasaan masih dipegang oleh orang asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah, masih takut pada Allah, masih cinta maulid, masih sayang ulama. Na'udzubillah, na'udzubillah, na'udzubillah. Kalau tidak, maka apa yang terjadi terhadap pengusiran, tidak bisa masuk, tidak dapat izin, akan terjadi. Oleh sebab itu mesti kita pertahankan ini. Siap mempertahankan? Takbir. Yang keempat, bahwa kita tidak pernah berpisah. Zahirnya berpisah, tapi batinnya kita tetap bersama, karena para habaib dan ulama tetap mendoakan Abdul Somad supaya mati dalam keadaan husnul khatimah. Ini tausiah terakhir. Setelah ini kami akan langsung ke airport, pulang melalui transit Jakarta. Setelah itu sampai ke Pekanbaru. Tapi sampai di Pekanbaru tenaga ini rasanya penuh. Ini datang ke Sampit, datang Kota Waringin, ziarah ke makam Kiai Gede, jumpa dengan para habaib. Ini ibarat handphone yang sudah hampir kosong satu mata, ini jadi penuh lagi. Bagi saya ini adalah charge. Ini bukan pulang membawa HP penuh, tapi juga pulang membawa power bank. Makin menggelegar, makin bersemangat insya Allah. Begitu juga dengan umat ini, kita bangkitkan semangatnya dengan tetap sholat berjamaah, dengan tetap cinta. Lalu apa hubungannya dengan hari santri Ustaz Abdul Somad? 10 November hari pahlawan, tentara bergerak, polisi bangkit, mengusir Belanda pada 10 November. Tapi orang lupa yang membangkitkan 10 November itu adalah 22 Oktober. Karena pada tanggal 22 Oktober keluar fatwa jihad yang disebut dengan resolusi jihad dari para alim ulama yang dipimpin oleh Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Difatwakan siapa yang mati membunuh Belanda, melawan Belanda, mempertahankan negara, maka matinya adalah mati syahid. Maka berteriaklah mereka di Surabaya, Allahu Akbar. Maka larilah Belanda pontang-panting pada tanggal 10 November. Diperingatilah 10 November bertahun-tahun. Tiap tahun anak muda, anak bangsa ini mengerti 10 November. Tapi mereka lupa 22 Oktober. Maka jangan pisahkan antara 22 Oktober dengan 10 November. Tolong potong video yang terakhir tadi, uploadkan ke Instagram, menyambut Hari Santri 22 Oktober. Mudah-mudahan kita tetap menyemangati anak kita masuk pondok pesantren. Yang punya tanah wakaf, wakafkan tanahnya yang luas untuk pondok pesantren. Serahkan kepada para habaib dan ulama. Yang punya kekuasaan, mumpung tanda tangan masih laku, pakailah untuk menolong pondok pesantren. Itulah yang akan menjadi amal kekal abadi insyaallah. Mudah-mudahan semuanya mendapatkan kebaikan bisirril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kulli mujahidin